Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Ibu. Hari ini saya Mutiara Rahmawati CGB Angkatan 7 Kabupaten Bojonegoro akan mengimplementasikan budaya positif, guru berbagi dan berkolaborasi. Nah, ini implementasi yang akan kita sampaikan yaitu pembukaan, ada penyampaian materi, diskusi, dan refleksi dan penutup. Perubahan paradigma yaitu pertama ilusi guru mengontrol murid, bagaimana seorang guru mengontrol muridnya, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang perubahan paradigmanya. Kemudian perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Apakah diri kita sendiri atau orang lain? Ini stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kalau ada anak kita yang berperilaku buruk itu kita melihatnya sudah suatu kesalahan. Nah, teori kontrolnya itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Kita nggak tahu kalau apa yang dilakukan itu sebenarnya memiliki tujuan, jadi bukan suatu kesalahan. Terus orang lain itu bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Apakah kita mau menerima atau tidak? Ini kemudian ada disiplin positif, yaitu dari William Glaser. Ada teori motivasi, kemudian ada 5 posisi kontrol, terus kemudian ada kebutuhan dasar manusia, terus kemudian ada nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas, dan segitiga restitusi yang akan kita pelajari lebih lanjut. Ini makna disiplin, yaitu belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, pertama, apakah makna disiplin? Yaitu berasal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Terus kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini ada nilai-nilai kebajikan universal atau nilai kebajikan yang sudah secara umum, seperti nilai kebajikan itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, dengan mengkaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun juga. Ini ada teori motivasi perilaku manusia, yaitu ada eksternal dan internal. Tujuannya untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian ada yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan. Terus kemudian untuk menghargai diri sendiri. Kalau dari internal itu dari diri kita sendiri, misalnya saya akan menjadi orang yang seperti apa, itu berarti dari internal atau diri sendiri. Kalau eksternal itu bisa karena kita itu menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Kemudian ada juga motivasi eksternal itu ketika kita itu ingin mendapatkan imbalan dari orang lain.
sekarang restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri itu adalah cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, dan fokus pada solusi. Kemudian yang terakhir itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini yang baru kita kenal lagi, yaitu keyakinan kelas. Kalau dulu itu adalah bukan keyakinan kelas ya, kalau dulu itu apa namanya, kesepakatan kelas. Nah, kalau sekarang itu kita menyebutnya yaitu dengan keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan? Terus mengapa harus keyakinan kelas seperti itu? Nah, untuk mendukung ini kita nanti bersama murid yaitu memiliki keyakinan kelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh siswa, dan apa yang boleh atau tidak boleh yang dilakukan oleh guru. Ini keyakinan kelas kita. Di kelas kita buat, terus kemudian keyakinan untuk sekolah juga kita buat. Nah, ini budaya-budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah kita. Pertama yaitu adanya peraturan kelas, kemudian menjadi sebuah keyakinan kelas, kemudian lingkungan positifnya, kemudian menjadi budaya positif. Banyak sekali yang sudah kita lakukan budaya positif yang ada di sekolah kita. Setiap hari misalnya salim, terus salam, sapa seperti itu kepada kita ya. Terus kita buat lagi keyakinan kelas, tidak hanya dengan bapak ibu guru kalau anak-anak itu harus 5S, tetapi dengan teman-temannya juga, dengan kakak kelas, dengan adik kelas, harus kalau bisa sapa, menyapa. Terus kemudian budaya-budaya positif yang sudah kita lakukan, misalnya di hari Jumat berkah, terus ada istighosah seperti itu, perlu kita tingkatkan lagi menjadi sebuah keyakinan kelas yang harus rutin kita lakukan. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita membuat keyakinan kelas dengan siswa kita, ini tabelnya. Ada hormat, yaitu kami yakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang, barang milik orang lain. Ini yaitu tabelnya T dan Y, terdengar, terlihat, dan berperilaku. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Ini tabelnya di bawahnya juga sama ini. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Ini untuk pendalaman keyakinan kelas tabel T dan D. Kemudian ada ini contohnya peraturannya untuk keyakinan kelasnya. Misalnya selalu mengembalikan buku di tempatnya. Sehabis kita melakukan literasi membaca, nah bentuk keyakinan kelasnya ini apa? Yaitu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini ya, ini nanti kita tuliskan di keyakinan kelas kita. Kalau anak-anak itu dilarang mengganggu orang lain, yaitu keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain. Nanti ada konsekuensinya bagaimana kalau dia itu mengganggu temannya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, misalnya seperti itu. Kemudian harus antri, bergantian atau menunggu giliran. Terus kemudian misalnya lagi kita buat keyakinan kelas,
jangan berlari di kelas atau koridor ya, terutama yang untuk yang di atas ya, biar tidak berbahaya untuk anak-anak kita. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Ini cara kita bagaimana untuk membiasakan budaya positif tetapi tidak mengarahkan anak atau tidak membuat anak itu merasa down seperti itu ya. Yaitu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang ini kalau dihukum. Sekarang itu kita jangan menghukum ya Bapak Ibu, nanti ada caranya bagaimana kita itu harus memerdekakan anak, yaitu ada ini. Nah ini untuk penghargaan, kalau dihukum itu nggak boleh. Terus memberikan penghargaan yang terlalu itu juga tidak boleh. Jadi misalnya kalau apa-apa nanti anak-anak gini, kalau nggak dapat penghargaan dia nggak mau melakukan, tapi kalau dapat dia mau melakukan. Yang itu susahnya di sini ya. Jadi tidak memberikan penghargaan. Misalnya anak-anak bisa terus kemudian dikasih hadiah, itu anak-anak senang. Terus kemudian besok lagi dia bisa mengerjakan tapi tidak dikasih hadiah, itu nanti dia akan tidak bersemangat lagi. Jadi ini merupakan segi negatif dan positifnya dari penghargaan yang kita berikan. Seperti tadi dihukum juga, kalau dihukum nanti anak-anak itu bisa menimbulkan apa yang namanya seperti trauma. Kalau misalnya kita terlalu memberikan hukuman yang membuat enggak fisik, apa itu verbal, nah itu juga akan membuat trauma pada anak. Ini antara hukum dan penghargaan, hukuman dan penghargaan. Nah ini contoh-contoh tindakan kita, apakah yang masuk hukuman atau konsekuensi. Misalnya kita menyuruh anak mencatat, saya tidak akan terlambat lagi, itu termasuk hukuman ya. Terus kemudian mengelilingi lapangan karena terlambat, itu juga hukuman. Terus konsekuensi, yaitu misalnya anak-anak itu merusak buku yang ada di wajib baca atau buku temannya, dia akan mengganti seperti itu. Berarti ini termasuk konsekuensi. Ini contoh-contoh tindakan kita yang termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah ini perbedaannya tadi, hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu itu harus terjadi. Terus kemudian membuat anak sakit kalau hukuman itu, baik fisik maupun hatinya, itu dalam jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi itu tidak nyaman tapi cuma sebentar, jadi jangka waktunya itu pendek. Terus kalau hukuman itu nanti akan membuat anak itu membenci kedisiplinan karena dia terpaksaan gitu. Kalau konsekuensi itu mereka akan menghargai disiplin dan dapat menstimulus anak-anak tersebut ke arah yang lebih baik lagi. Nah, kebutuhan dasar manusia yaitu kasih sayang, ada penguasaan, ada kebebasan, ada bertahan hidup, kemudian ada kesenangan. Jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita pahami Bapak Ibu ya. Anak-anak kalau diam saja berarti mereka butuh kasih sayang. Terus kemudian kalau mereka bisa atau pandai, itu dia penguasaan untuk kebutuhan dasarnya. Terus kalau mereka ingin belajar apa, itu kita memberikan kebebasan. Kebutuhan dasar mereka yaitu kebebasan. Terus kesenangan, mereka ingin belajar di mana, itu termasuk kesenangan mereka juga. Terus kalau mereka ingin istirahat, kalau ingin minum misalnya, itu mereka kebutuhan dasarnya yaitu bertahan hidup. Nah, ini 5 posisi kontrol kita, yaitu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer.
Ini 5 posisi kontrol manusia. Ini kalau kita menghaji atau memberikan sebuah hukuman, berarti posisi kontrol kita itu yaitu sebagai penghukum. Terus kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah, contohnya kita itu ceramah seperti itu, terus kita mengatakan ibu kecewa dengan tindakan yang kamu lakukan, itu posisi kontrol kita membuat orang merasa bersalah. Kemudian kalau teman itu kita kepada anak-anak itu seperti teman, tapi ini kelemahannya seperti ini. Kalau kita sebagai teman itu anak-anak akan lama seperti itu ya. Akhirnya seperti teman sendiri, kadang tidak menghargai atau tidak menghormati gurunya. Kalau negatifnya kita sebagai teman, tapi ini ada segi positifnya juga. Anak-anak itu bisa terbuka kepada kita. Terus kemudian pemantau. Nah ini kalau pemantau, kita tinggal memantau saja, kita tanyakan apa peraturannya di sini, terus apa konsekuensinya, seperti itu sebagai pemantau. Nah ini posisi kontrol yang harus kita lakukan, itu yaitu sebagai manajer. Karena kalau sebagai manajer itu kita itu tidak kita dari awal kita lihat dulu apa sih masalahnya, kemudian solusinya apa, seperti itu. Jadi ada di manajer. Nah ini cara kita untuk mengatasi atau solusi bagaimana menangani anak-anak kita, yaitu dengan segitiga restitusi, yaitu ada ini menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, kemudian ada menanyakan keyakinan. Ini ada 3 ini. Jadi kalau anak-anak kita bermasalah, kita panggil, kemudian kita tanya, kamu tadi kenapa? Terus kemudian nanti mereka akan menstabilkan identitas. Saya tadi ini Bu. Nah, dia akan mengungkapkan apa yang dilakukan tadi. Terus kemudian kita tanya, apa benar yang kamu lakukan tadi? Misalnya kalau salah Bu, terus kemudian apa yang akan kamu lakukan ketika kamu sudah menyadari kalau itu perbuatan salah? Terus kemudian mereka akan membuat keyakinan dirinya sendiri. Nah dari sini kita sekarang menggunakan segitiga restitusi bagaimana untuk memecahkan masalah pada anak. Jadi solusinya menggunakan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, tadi dari implementasi budaya positif yang sudah saya sampaikan, semoga hari ini bermanfaat, dan nanti kalau ada pertanyaan atau kurang paham, nanti kita akan melakukan di kakak ini lagi. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.